Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sultan Aji Saputro dalam pembelajaran fisika. Fisika itu mumeti, mudah untuk dimengerti. Mari kita belajar fisika bersama-sama. Jangan mempersulit hal yang mudah. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa like dan subscribe dulu. Mari kita ikuti pembelajarannya bersama-sama. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang usaha dan energi. Yang pertama yaitu tentang usaha. Kalian sering mendengar kata usaha. Apa sih usaha itu? Nah, tentu usaha dalam pengertian kalian berbeda dengan usaha yang akan kita pelajari dalam pelajaran fisika. Terus apa sih usaha? Kalau dalam fisika itu, usaha itu dalam fisika itu artinya besarnya energi untuk merubah posisi yang diberikan gaya pada benda atau objek. Itu namanya usaha. Nah, usaha itu secara matematis dirumuskan W sama dengan F dikali dengan S, atau W sama dengan F dikali S dikali cos theta. Nah, dengan W itu usaha, satuannya Joule, F itu gaya, satuannya Newton, S itu jarak, satuannya meter. Nah, kalau kalian perhatikan pada gambarnya, itu ada dua gambar. Nah, bagaimana berlaku ketika W sama dengan F dikali S atau W sama dengan F kali S kali cos theta. Nah, ketika bendanya kita diberikan gaya, entah itu tarikan atau dorongan, kalau digambar di situ adalah berupa tarikan. Nah, diberikan gaya sebesar F. Yang pertama itu gayanya lurus. Nah, kalau gayanya lurus berarti tidak membentuk sudut atau sudutnya 90 derajat. Nah, karena lurus, maka itu rumusnya W sama dengan F dikali dengan S. Tapi berbeda dengan gambar yang kedua. Kalau gambar yang kedua, itu gayanya miring sehingga membentuk sudut, namanya sudut theta. Nah, kalau membentuk sudut, maka rumusnya jadi W sama dengan F kali S kali cos theta. Nah, jadi berlaku W sama dengan F dikali S ketika gayanya tidak membentuk sudut. Tapi berlaku W sama dengan F kali S kali cos theta ketika gayanya membentuk sudut. Itu yang disebut dengan usaha. Setelah kita tadi membahas tentang usaha, selanjutnya yaitu energi. Apa sih energi itu? Nah, energi itu kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, energi itu nanti dibagi dua, energi potensial dan energi kinetik. Sebenarnya ada satu lagi, energi mekanik. Nah, yang pertama energi kinetik. Nah, apa sih energi kinetik itu? Itu energi yang dimiliki benda karena kecepatannya. Karena dia memiliki kecepatan. Itu yang dimaksud dengan energi kinetik. Nah, secara matematis energi kinetik itu dirumuskan EK sama dengan setengah mv kuadrat. Itu rumus energi kinetik. Dengan EK sama dengan energi kinetik, satuannya Joule, M itu massa benda, satuannya kilogram, V itu kecepatan, satuannya meter per second. Nah, misalkan mobil berjalan, itu berarti kan memiliki massa benda, memiliki kecepatan. Nah, berapa energi kinetiknya gitu. Itu yang dimaksud dengan energi kinetik. Kalau tadi kita membahas tentang energi kinetik, selanjutnya yaitu energi potensial.
Nah, energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Nah, kalau tadi energi kinetik karena kecepatannya, energi potensial karena ketinggiannya atau karena dia memiliki ketinggian. Nah, contoh dari energi potensial misalkan pompa air jet pump yang ada di rumah kalian. Itu kan air bisa terangkat ke atas. Nah, itu contoh dari energi potensial. Nah, secara matematis energi potensial itu dirumuskan EP sama dengan M dikali G dikali dengan H. Nah, dengan EP sama dengan energi potensial, satuannya Joule, M itu massa benda, satuannya kilogram, H itu ketinggian, satuannya meter. Nah, itu jadi energi potensial. Setelah belajar usaha dan energi tadi, lanjut contoh soal. Contoh soal yang pertama, benda bermassa 10 kg bergerak di atas permukaan yang datar dan licin tanpa gaya gesek. Jika benda didorong dengan gaya 100 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap arah horizontal, besar usaha jika perpindahan benda sejauh 5 meter adalah, kita kerjakan bersama-sama. Diketahui tadi gayanya 100 Newton, F-nya 100 Newton. Nah, jaraknya S-nya 5 meter. Nah, membentuk sudut 60 derajat, berarti tetanya 60 derajat. Nah, maka ditanyakan usaha. Berapakah usahanya? Nah, maka kalau kita jawab, W sama dengan F kali S kali cos theta. Dengan F-nya tadi 100, S-nya 5, terus cos 60 derajat. Nah, maka cos 60 derajat itu kan setengah. Maka 100 kali 5 itu 500. Setengah dikali 500, setengahnya 500, jadi 250 Joule. Itu contoh soal yang pertama. Sekarang contoh soal yang nomor 2. Sebuah mobil memiliki massa 5000 kg, melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon. Hitung energi kinetik pada kelajuan tersebut. Nah, maka diketahui massa mobilnya 5000 kg, V-nya 25 meter per sekon. Nah, maka yang ditanyakan energi kinetik. Nah, energi kinetik rumusnya EK sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah dikali tadi massanya 5000 dikali 25 kuadrat. Maka 2500 dikali 325. 25 kuadrat itu 325. Setengah kali 5000, setengahnya 5000 itu 2500. Maka hasilnya 812.500 Joule. Itu berarti energi kinetiknya. Contoh soal yang nomor 2. Sekarang contoh soal yang terakhir, nomor 3. Ada buah kelapa yang masih menggantung di pohon, bermassa 2,5 kg. Apabila pohon kelapa tersebut mempunyai ketinggian 9 meter, hitunglah energi potensial pada buah kelapa tersebut. Apabila diketahui gaya gravitasinya, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Maka diketahui massa kelapanya 2,5 kg. Ketinggian hanya 9 meter, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Maka ditanyakan energi potensial. Nah, maka jawab energi potensial sama dengan M dikali G dikali dengan H. 2,5 dikali 9 dikali 10. Nah, maka hasilnya 225 Joule. Itu contoh yang ketiga, energi potensial. Untuk pertemuan kali ini tentang usaha dan energi sampai di sini. Silakan kalian catat di buku kalian. Sebelum itu, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.